Pernah nggak sih kalian bayangin apa jadinya kalau seorang ilmuwan medis jenius dari dunia modern tiba-tiba reinkarnasi ke dunia fantasi, tapi dibekali kekuatan dewa pengobatan? Dia nggak pakai sihir buat bertarung, tapi pakai ilmu kimia modern buat membasmi wabah penyakit mematikan. Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal merangkum alur cerita anime isekai yang super unik dan mendidik, berjudul Isekai Yakyoku atau Parallel World Pharmacy. Cerita dimulai dari seorang peneliti medis jenius bernama Yakutani Kanji. Karena terlalu terobsesi menyembuhkan penyakit adiknya yang gak ada obatnya, Kanji bekerja rodi tanpa istirahat, sampai akhirnya dia meninggal karena serangan jantung di usia muda. Tapi bukannya lenyap, jiwanya malah berpindah ke tubuh seorang bocah berusia 10 tahun bernama Falma de Medicis. Falma ini adalah anak dari keluarga apoteker terkenal di Kekaisaran Sunfluve. Yang gila, setelah reinkarnasi, Falma menyadari kalau tubuh barunya ini punya kemampuan aneh. Dia bisa melihat struktur molekul zat kimia hanya dengan memikirkannya. Gak cuma tahu rumus kimia, Falma juga dapat berkat langsung dari dewa pengobatan. Dia bisa menciptakan materi kimia apapun di tangan kanannya dan bisa melenyapkan materi pakai tangan kirinya. Ditambah lagi, dia dapat kemampuan bernama Diagnosis Eye, di mana matanya bisa bersinar biru untuk memindai penyakit di tubuh pasien. Gebrakan medis terbesar Falma dimulai saat ratu penguasa kekaisaran, yaitu Ratu Elizabeth, jatuh sakit parah sampai sekarat. Di dunia ini, pengobatan itu masih kuno banget. Orang-orang sakit cuma dikasih ramuan herbal gak jelas. Sang ratu pun sudah divonis gak bakal selamat karena mengidap penyakit paru-paru misterius. Saat melihat sang ratu, Falma langsung mengaktifkan Diagnosis Eye. Hasil pemindaiannya mengejutkan. Sang ratu ternyata positif terkena penyakit TBC atau tuberkulosis stadium lanjut. Karena di dunia ini belum ada yang tahu apa itu bakteri TBC, Falma langsung bertindak cepat. Tanpa sepengetahuan tabib istana lain, Falma memakai pengetahuan modernnya untuk menciptakan obat antibiotik khusus bernama isoniazid. Dia meminumkan obat kimia modern itu ke sang ratu secara rutin. Ajaib banget, dalam beberapa minggu, Ratu Elizabeth yang tadinya tinggal nunggu ajal malah sembuh total dan segar bugar kembali. Sadar kalau Falma adalah titisan dewa obat, Ratu Elizabeth langsung memberikan hadiah luar biasa. Sebagai rasa terima kasih karena nyawanya sudah diselamatkan, Ratu Elizabeth mengangkat Falma menjadi apoteker kerajaan dan mendanai pembangunan sebuah apotek modern pertama di dunia tersebut yang diberi nama Parallel World Pharmacy. Di apotek ini, Falma menjual obat-obatan murah yang efektif untuk rakyat jelata, kosmetik aman bebas timbal, dan air es higienis. Apotek Falma langsung laris manis. Tapi kejeniusan Falma ini bikin serikat apoteker kuno jadi iri setengah mati dan sempat mencoba memboikotnya. Meski begitu, dengan perlindungan dari sang ratu dan ayahnya yang mulai mengakui kehebatan Falma, bisnis apotek modern ini tetap berjalan lancar. Namun ketenangan itu gak bertahan lama. Memasuki pertengahan cerita, anime ini berubah menjadi sangat menegangkan. Sebuah kapal misteri berlabuh di pelabuhan tanpa ada satupun awak kapal yang hidup. Ternyata, kapal itu sengaja dikirim oleh organisasi rahasia musuh yang ingin menghancurkan kekaisaran menggunakan senjata biologis mematikan, yaitu wabah hitam, alias penyakit pes atau Black Death. Disinilah Falma mengambil alih komando medis negara. Dia memerintahkan kekaisaran untuk melakukan karantina wilayah total atau lockdown, membakar semua tikus serta pakaian yang terkontaminasi, dan mendirikan tenda medis darurat untuk membagikan obat buatannya. Gak cuma perang melawan bakteri, Falma juga harus bertarung fisik melawan dalang di balik wabah ini, yaitu seorang mantan apoteker istana yang berkhianat. Dengan kekuatan tangan kirinya yang bisa melenyapkan materi, Falma menghancurkan semua virus dan senjata musuh dalam sekali serang. Dia membuktikan kalau ilmu pengetahuan dikombinasikan dengan kekuatan dewa adalah senjata yang gak bisa dikalahkan. Berkat dedikasi Falma dan tim medis yang dia latih, wabah mematikan yang harusnya bisa memusnahkan satu negara berhasil diredam dalam waktu singkat, dengan korban jiwa yang sangat minim. Falma akhirnya dicintai oleh seluruh rakyat. Bukan cuma sebagai anak bangsawan, tapi sebagai malaikat pelindung sejati mereka. Nah, itu dia rangkuman alur cerita seru dari Isekai Yakyoku. Anime ini keren banget karena ngasih kita edukasi medis yang akurat, tapi dibungkus dengan cerita isekai yang seru. Menurut kalian, seandainya kalian masuk isekai, kalian pengen punya kekuatan sains apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe, biar kita bisa terus bahas anime seru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.